Teman-teman, bayangkan saja, ban bekas yang setiap hari kamu lepas dari kendaraanmu, mulai sekarang tidak lagi jadi sampah yang terbuang sia-sia. Ban itu bisa hidup kembali dalam bentuk baru dan berubah menjadi minyak yang bernilai tinggi. Ya, ini benar-benar nyata. Dan hari ini kita akan masuk lebih dekat ke salah satu proses yang luar biasa sekaligus sangat praktis ini. Kita akan masuk ke dalam pabrik yang mendaur ulang ban-ban bekas dan rusak menjadi minyak. Cara ini tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga sangat menguntungkan secara ekonomi, karena mengubah limbah menjadi sumber daya yang berharga. Tapi bagaimana persisnya proses perubahan ini terjadi? Apa saja tahapannya? Mari kita lihat secara detail, langkah demi langkah. Pada tahap pertama, ribuan ban bekas dan rusak dikumpulkan di pabrik, lalu ditumpuk di satu tempat. Ban-ban ini biasanya berasal langsung dari kendaraan dan sudah tidak lagi layak pakai di jalan raya. Daripada dibuang begitu saja, disinilah proses daur ulang yang menarik dimulai. Para pekerja terlatih bekerja dengan sangat hati-hati. Menggunakan pisau baja yang sangat tajam dan khusus, mereka memisahkan bagian-bagian baja atau besi di dalam setiap ban. Itu adalah kawat-kawat penguat yang kuat atau komponen logam yang membuat ban tetap kokoh dan aman. Setelah dipisahkan, bagian logam ini dikirim ke pabrik daur ulang terpisah, di mana mereka dilelehkan kembali dan diubah menjadi batang besi atau baja baru. Dengan begitu, sumber daya logam tidak terbuang percuma, kembali masuk ke siklus penggunaan, dan membantu menjaga sumber daya alam secara efisien. Pada tahap berikutnya, bagian ban dibelah melingkar. Pemotongan ini membuat ban jauh lebih mudah dipindahkan dan ditangani di tahap selanjutnya, karena ban sudah menjadi potongan-potongan kecil yang praktis. Potongan-potongan itu kemudian dibawa ke dalam tungku raksasa, semacam reaktor besar yang dirancang khusus untuk memanaskan tanpa ada oksigen. Ribuan potongan ban yang sudah dipotong dimasukkan sekaligus, ditutup rapat, dan setiap sekrup pada tutup dikencangkan kuat-kuat agar tidak ada sedikit pun udara dari luar yang bisa masuk. Mengapa ini sangat penting? Karena kalau ada oksigen, ban hanya akan terbakar habis, tidak menghasilkan minyak. Makanya semua langkah pengamanan ini dilakukan dengan sangat ketat, agar proses tetap aman dan efektif. Sekarang kita sampai pada bagian paling menarik dan paling krusial. Menyalakan tungku. Untuk tungku sebesar ini dibutuhkan kayu bakar kering dalam jumlah sangat banyak sekaligus. Seorang pekerja masuk ke dalam, mengisi sekeliling tungku dengan kayu kering, lalu menyalakan api. Setelah itu tinggal menunggu. Kadang tungku diputar secara otomatis dengan bantuan mesin, supaya panas tersebar merata ke seluruh bagian dan proses jadi lebih efisien. Begitulah, selama sekitar 10-15 jam, ban-ban dipanaskan pada suhu antara 300-550 derajat Celcius, tanpa oksigen. Suhu tinggi ini memecah polimer kompleks dalam karet menjadi molekul-molekul kecil. Makanya ban tidak terbakar, melainkan berubah menjadi uap garis miring gas. Mirip seperti memasak di panci presto, tekanan dan panas bekerja sama mengubah bahan. Uap garis miring gas itu kemudian mendingin dan perlahan mengembun menjadi minyak hitam yang kental. Secara ilmiah ini disebut pirolisis. Proses termokimia yang menguraikan bahan kompleks menjadi produk yang lebih sederhana. Minyak hitam kental yang dihasilkan ini terutama dipakai sebagai bahan bakar, karena energinya tinggi dan sangat berguna. Selain itu juga dihasilkan carbon black, bubuk hitam yang sangat halus. Setelah dingin, bubuk hitam ini menjadi bahan baku yang sangat berharga bagi industri karet dan plastik, karena merupakan komponen penting di sana. Bahkan bubuk ini juga dipakai untuk tinta cetak koran atau toner mesin fotokopi. Penggunaannya sangat luas. Dan kawat baja di dalam ban tentu saja tidak dibuang sia-sia, mereka juga didaur ulang dan diubah kembali menjadi besi atau baja. Minyak pirolisis dari ban ini digunakan dalam skala besar sebagai bahan bakar industri atau bahan baku di kilang penyulingan. Karena mudah didapat, permintaan terhadap minyak pirolisis ini terus meningkat dari hari ke hari, dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi kita harus jujur, proses ini juga punya tantangan dan risiko.
bukan solusi yang sempurna. Dalam pirolisis ban dihasilkan gas, asap, dan limbah. Tanpa teknologi yang tepat dan pengendalian yang ketat, ini bisa sangat berbahaya bagi pekerja dan lingkungan, merusak kesehatan serta keseimbangan ekosistem. Pekerja di pabrik semacam ini menghadapi risiko nyata. Di dalam gas, uap, dan asap bisa terkandung senyawa belerang, benzena, dan bahan kimia beracun lainnya yang dalam jangka panjang bisa menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan kondisi serius lainnya. Meski begitu, risiko-risiko ini bisa dikendalikan dan dikurangi secara signifikan. Dengan filter modern, scrubber, sistem pengendalian gas, serta aturan keselamatan yang ketat, dampak buruk bisa ditekan jauh dan proses bisa dibuat jauh lebih aman. Sekarang mari kita renungkan lebih dalam. Mengapa proses ini begitu penting? Setiap tahun di seluruh dunia, lebih dari 1,5 miliar ban bekas dibuang setelah digunakan. Kalau ban dibakar begitu saja, akan menghasilkan asap beracun, karbon monoksida, dan polutan lain yang mencemari udara secara serius. Dan satu ban yang dibuang ke tanah butuh sekitar 4.000 tahun untuk terurai. Itu menyebabkan pencemaran tanah dan pemborosan sumber daya yang luar biasa. Pikirkan saja, betapa berbahayanya satu ban bekas bagi lingkungan dan bagaimana limbah semacam ini memperparah masalah. Lalu muncul pertanyaan, apakah kalian setuju membiarkan ban dibuang begitu saja dan merusak lingkungan? Atau mendukung pirolisis yang terkendali dan berbasis teknologi untuk menghasilkan minyak? Kenyataannya, dibandingkan membuang begitu saja dan menyebabkan kerusakan, pirolisis yang terkendali jauh lebih baik. Mengubah limbah menjadi sesuatu yang berguna. Tapi ini bukan solusi sempurna, karena tetap ada dampak lingkungan, terutama pelepasan sulfat, TSS, TDS, dan zat-zat lain. Meski demikian, ini jauh lebih bertanggung jawab dan realistis daripada tidak melakukan apa-apa. Setidaknya kita bisa memperbaiki kondisi lingkungan sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekarang juga supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kalian yang pertama tahu setiap ada video baru. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah menonton.